Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Franciscus Krista Ariwardana SPD, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 Universitas Tanjung Pura dengan NIM F44222 51429. Berikut identitas saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk mata pelajaran IPS kelas 7 di SMP Franciscus Tanjung Karang. Terima kasih. Siap, gerak. Beri salam. Selamat siang. Selamat siang. Tujuh berendak. Berani, rajin, unggul, disiplin, dan aktif. Garuda. Salam Franciscus. Berjiwa besar. Oke, anak-anak silakan duduk. Sehat semua hari ini? Sehat. Oke, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, bagus semua. Oke, bagus. Selamat datang di kelas IPS bersama Marisa. Untuk mengawali kegiatan hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bisa minta tolong siapa, Rafael? Oke, silahkan. Doa akan dipimpin oleh Rafael. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Yesus Kristus. Sekarang dan selamanya. Oke, terima kasih Rafael. Ya, nah hari ini saya akan mengawali dengan menanyakan kabarmu terlebih dahulu. Ini kan kita sudah siang ya pembelajaran hari ini ya. Masih ingat ya, tadi sebelum pelajaran ini kalian belajar apa? Bahasa Inggris bareng Pak Toto. Oke, aman tadi belajar bahasa Inggris? Aman. Oke, ini belum ngantuk ya belajar IPS ya? Oke, semoga hari ini nggak ngantuk karena kita akan belajar hal baru. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mengajak kalian semua untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan nasionalisme dalam diri kita masing-masing. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh rasa hormat dan bangga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri tanpa hentiku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, ibuka Indonesia Raya. Oke, anak-anak boleh duduk kembali. Terima kasih sudah bersemangat mengawali pembelajaran IPS hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan buat kesepakatan kelas. Bukan membuat, tapi ini kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Pak Reza hanya akan mengingatkan kembali bahwa dalam pembelajaran ini, kita mau belajar bersama. Jadi, kita mau memupuk keimanan dan ketakwaan dengan memulai segala sesuatu dengan berdoa. Tadi Rafael sudah memimpin, bagus sekali. Berikutnya, kita diminta atau kita mau untuk memiliki penalaran yang kritis, mau bertanya, mau aktif menjawab ketika pembelajaran. Berikutnya, kita mau menjadi murid yang kreatif, menemukan solusi dalam setiap persoalan dan permasalahan. Dan kita mau bekerja keras dan mandiri. Nah, seluruh nilai-nilai yang
kita sepakati ini nanti akan tertuang dalam pembelajaran yang akan kita lakukan bersama. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ini ada kaitannya dengan pembelajaran ketika kalian SD. Kalian kan sekarang sudah kelas 7. Nah, ketika kalian SD kemarin, belum ada 6 bulan, harus masih ingatkah kalian mengenai materi letak geografis dan letak astronomis Indonesia ketika pelajaran IPAS di SD? Ya, semuanya. Saya ingat dari materi IPAS saat SD yaitu Indonesia berada di antara dua benua, benua Asia dan Australia. Betul. Dan juga Indonesia berada di antara dua samudra. Samudra apa? Yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Betul. Terus masih ada? Masih yaitu juga tentang pemanfaatannya. Salah satunya Indonesia apa ya? Apa? Ada yang mau bantu? Saya membantu ya. Oke, astronomis. Oke, Raya, astronomis. Letak astronomis Indonesia yang kamu ingat? Yang saya ingat 11 LS, Betul, 11 LS. 90 BT dan 1,1 BT. 90 beta atau 95? 95 dan 1,1 BT. Betul. Dan Lintang utaranya berapa? Masih ingat? Angkanya di bawah 10? 6. Betul, berarti 6 LU sampai. LS dan 95 BT dan 1,1 BT. Oke, tepuk tangan untuk Raya dan Raya. Nice. Nah, itu sebagai dasar sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Mau belajar apa ya? Nah, sekarang karena ini kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, materi ini kita bisa lihat. Kalau kita keluar sekolah kita kan ada di lantai 2 sekarang. Jadi kita bisa lihat di depan sana, di belakang sana, di luar sekolah kita kenapa bentuk alam di luar sana tuh bisa beda-beda. Kalau kita lurus ke sana, itu ada pasar rata, tapi kalau kita ke kanan, itu ada perbukitan menanjak. Seperti itu. Berikutnya, yang kedua, kenapa Indonesia kita ini punya banyak kekayaan alam yang indah dan beragam? Kita punya pantai, kenapa kita punya pantai? Kenapa kita punya gunung? Kenapa kita punya danau? Kenapa kita punya sungai? Dan yang ketiga, kenapa ada pembagian zona waktu? Pernah dengar dong? Coba ada yang ingat zona waktu kita? Rafael. WIB itu adalah waktu Indonesia bagian barat. Betul. Kita waktu Indonesia bagian tengah. Betul. Habis itu WIT waktu Indonesia bagian timur. Betul, itu tadi. Kita punya 3 zona waktu, tapi kan kita harus cari tahu kenapa kok Indonesia dibagi jadi 3 zona waktu ya. Dan yang terakhir, kamu sadar nggak Indonesia yang kita cintai ini selain punya sumber daya alam yang melimpah tadi, tetapi juga punya potensi bencana yang kita sebagai masyarakat Indonesia harus siap sedia beradaptasi dan memitigasi. Apa itu mitigasi? Nanti akan kita bahas. Dari 4 pertanyaan ini mungkin ada yang bisa mengutarakan pendapatnya nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 3 kah, atau nomor 4 mungkin ada yang bisa kita akan lihat. Nah, tujuannya kita belajar ini agar tahu apa? Agar kalian tahu nanti bisa menjelaskan letak geografis itu apa, letak astronomis itu apa, letak geologis itu apa, dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, kamu nanti juga bisa tahu pengaruhnya dan bagaimana terhadap tadi yang kita bahas tentang potensi bencana, di mana kita harus mitigasi, di mana kita harus adaptasi dengan kondisi alam yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan lihat video ini, kamu simak, lalu kamu cermati kira-kira pesan apa, informasi apa yang ada di video ini. Ferry Irwandi yang sekarang viral di TikTok, yang pemikirannya kritis, dia pernah buat video dokumenter seperti ini.
Kamu menyadari nggak di sekelilingmu kamu tuh ketemu orang beda-beda? Menyadari nggak? Sadar kan? Di kelas kamu melihat teman-temanmu sukunya beda-beda. Ada yang Jawa, ada yang Batak, ya kan? Mungkin ada yang dari keturunan Tionghoa, beda-beda agamanya. Ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Hindu. Kita beragam, kamu menyadari itu nggak? Sadar. Bisa nggak kamu menerka-nerka? Kira-kira kenapa kok Indonesia tuh sekaya ini keberagaman manusianya? Kira-kira kenapa? Michelle, Rafael. Kira-kira kenapa? Saya mungkin karena ada pembawaan dari bangsa-bangsa lain yang pernah tinggal di Indonesia. Oke, mungkin karena ada dari bangsa-bangsa lain yang pernah tinggal di Indonesia, lalu dia menyebar dan membuat budaya baru. Oke, selain itu, kenapa kok agamanya tuh di Indonesia bisa banyak? Yang diakui ada 6 sekarang. Kenapa nggak satu agama kayak di negara-negara luar? Kenapa kita banyak? Siapanya? Karena waktu pas zaman penjajah di Indonesia, bangsa Eropa itu membawakan agama Kristen dan Katolik, dan juga orang-orang dari negara-negara Arab itu membawakan agama Islam. Oke, itu salah satunya ya. Iya, betul. Salah satunya adalah dari pihak luar. Berikutnya, tadi sudah ya, kamu bisa menjelaskan itu tadi. Ada keberagaman manusianya, ada keberagaman agamanya, pinter. Berikutnya, bicara tentang geografis. Apa sih geografis itu maksudnya apa? Kenapa kok kita harus belajar geografis? Kalian bisa simak di depan. Ada geografis, ada astronomis. Tadi sudah disebutkan Raya dan juga Zevanya. Oke, kita mulai yang pertama, astronomis. Bicara tentang astronomis, letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan bujur. Garis lintang dan bujur ini tuh nggak kelihatan. Kita kalau melihat keluar, nggak ada garis lintang, garis bujur. Maka disebut imajiner, imajinasi. Bisa melihatnya di mana? Di peta. Ya, kamu kalau melihat peta atlas, kalau ada garis biru, vertikal dan horizontal, itu adalah garis astronomis. Garis yang dari atas ke bawah, sebutannya garis atas ke bawah, garis bujur. Kanan ke kiri, bintang-bintang. Ada 2 garis itu. Nah, Indonesia secara astronomis itu ada titik-titiknya. Mana yang paling barat, mana yang paling timur, mana yang paling utara, mana yang paling selatan. Maka kalau ditanya letak astronomis Indonesia ada di mana, pasti sebutannya angka. Tadi disebutkan oleh Laya, sempat kebalik tapi berhasil direvisi. Ada di mana letak astronomis Indonesia? 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lintangnya 6 derajat bintang utara dan 11 derajat bintang selatan. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut. Ada video lagi. Letak astronomis dan geografis Indonesia. Setiap wilayah di muka bumi ini memiliki letak astronomis dan geografis yang bertujuan menentukan letak wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur, batas wilayah dan ciri kewilayahan. Begitu juga dengan Indonesia, letak astronomis dan geografisnya menjadikan wilayah yang istimewa. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Perhatikan letak wilayah Indonesia berdasarkan garis lintang. Wilayah tropis di dunia berada di daerah antara lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa atau ekuator. Demikian pembelajaran mengenai letak astronomis dan geografis Indonesia. Menangkap pesannya? Kalau ada garis-garis itu berarti astronomis, nggak kelihatan, sebutannya garis imajiner. Berikutnya, ini yang terakhir tentang letak geologis. Beda dengan 2 letak yang lain. Geologis itu bicara apa? Geologis itu bicara tentang lempeng. Guys, tahu nggak sih kalau Indonesia itu sebenarnya lagi dipeluk sama 3 lempeng tektonik raksasa? Keren banget kan? Jadi gini, lempeng itu sebenarnya lapisan gerak bumi yang bergerak super pelan, kayak puzzle raksasa yang mengambang di atas magma. Nah, Indonesia ini unik karena tepat berada di pertemuan lempeng Eurasia
Indo-Australia, dan Pasifik. Dampak letak geografis karena ada diapit oleh dua samudra dan dua benua. Dampaknya buat kita apa? Kita wilayahnya luas. Karena wilayahnya luas, kayak sumber daya alam hayati, sumber daya alam yang hidup, flora, fauna, hewan dan tumbuhan gitu. Kali di atas kita ada negara apa? Malaysia, Brunei, Singapura. Oke, pinter. Di timur kita, di samping Papua ada? Pinter. Di barat kita ada bentuk alam apa? Samudra India. Iya, karena wilayah kita luas, tetangga kita banyak. Karena kita ada 3 lempeng, ada di atas 3 lempeng. Apa dampaknya untuk kita? Indonesia rawan gempa bumi dan gunung api. Kamu merasakan kan? Sering ada berita di BMKG itu kalau kamu ikuti sosmednya ya, ada aja setiap hari titik ini gempa, titik ini gempa, titik ini gempa. Gempa itu terjadi karena lempeng tadi bergerak. Lanjut. Nah, setelah kita sudah dengerin tadi, ini ada tugas yang harus kamu selesaikan. Kalian sudah dibagi ke dalam kelompok sesuai dengan minat dan bakat kalian. Apa yang harus dikerjakan? Sekarang siapkan alat tulisnya dulu. Oke, silakan dibuka alat tulisnya. Disiapkan dulu alat tulisnya. Dibuka bukunya. Yang harus kamu kerjakan. Di sini Pak Krisna sudah bagi ke dalam 6 kelompok materi utama yang harus kamu selesaikan sesuai dengan pembagian kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 materi pertama. Yang pertama, Rafael dan teman-teman bicara tentang bagaimana iklim dikelompokkan dan mengapa kondisi iklim dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ya, bisa ditulis dulu. Oke, ditulis dulu. Kelompok 2, kelompoknya Tania, Kirana, and Friends, Shalom dan Gita dan Revita. Bagaimana keragaman kondisi geografis dan bentang alam Indonesia dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Gimana caranya keragaman kondisi geografis dan bentang alam bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Berikutnya yang ketiga, kelompok Michelle, Tania, Raymond, dan Joel bicara tentang bagaimana pemisahan zona waktu bisa terjadi di Indonesia dan apa dampaknya untuk masyarakat. Bisa dibaca dulu per kelompok. Yes. Bisa dibaca dulu untuk kelompok 2, silakan. Yes. Kelompok 3, silakan. Ya. Yeah. Kelompok 4, silakan. Bisa dibaca dulu. Kelompok 5 silakan, dan kelompok 6 silakan. Oke, bisa dibaca instruksinya. Dan untuk pedoman, bisa tampilkan juga apa yang harus kamu kerjakan. Silakan bekerja dalam kelompok, masing-masing aktif dalam kelompok karena nanti akan dipresentasikan. Kamu kan sudah dibagi dalam 6 kelompok, sudah ada kelompok audio dan visual. Masing-masing kelompok hanya perlu menjawab 1 sesuai pembagian materi tadi. Nanti dipresentasikan dan kelompok lain mendengar dan mencatat apa poin pentingnya. Yang ketiga, silakan cari informasi sebanyak yang kalian dapat dari berbagai sumber. Buku-buku yang ada di depan kalian silakan. Berikutnya, buatlah ringkasan. Inilah yang harus kalian buat. Ringkasan dalam bentuk mind map. Ya, ringkasan dalam bentuk mind mapping. Agar nanti ketika dipresentasikan jelas alurnya kemana kalian berbicara. Gunakan gambar yang sudah disiapkan untuk mendukung hasil kerja kalian. Setiap kelompok sudah saya kasih gambar, tapi kamu cocokkan gambar ini masuk ke materi yang mana. Dan yang terakhir, nanti kalian akan maju untuk mempresentasikan di depan. Judul mapping utamanya, yes. Oke. Sudah dibagi sekarang, silakan. Seseorang mulai menggunting, seseorang mencari materinya. Gerak cepat. Nice, Made. Tugasnya Made dan Otnil. Ya? Udah di sini aja. Jadi satu kelompok pakai satu kertas aja nih, maju, tampilkan ke depan dan menjelaskan. Oke? Siap. Ya? Nanti kita mempresentasikannya bagaimana? Nanti hasil yang kamu buat itu kamu bawa ke depan, kamu tunjukkan ke teman-teman hasil mainnya, lalu kamu bacakan apa informasi yang kamu menjawab pertanyaan yang tadi sudah sesuai pembagian kelompok. Kamu kelompok 1, kamu harus bisa jawab pokoknya pertanyaannya
Bagaimana iklim dikelompokkan dan mengapa kondisi iklim dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia? Nah, nanti kelompok kalian menjawab pertanyaan itu. Ngerti? Oke, sama-sama. Aman ya? Oke. 3 zona waktu, kelompok Michelle. Kelompok Delano 5 itu bicara tentang biologis dan potensi sumber daya alam dan potensi bencana. Bicara tentang biologis. Kelompoknya Glo, kelompok 4 itu bicara tentang bagaimana masyarakat sangat dipengaruhi keberadaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok Kirana, kelompok 2 bicara tentang keragaman kondisi geografis dan tentang alam mempengaruhi kehidupan masyarakat. Zevanya bicara tentang masyarakat beradaptasi dan menyusun mitigasi bencana. Robert, aman kan? Oke. Tuh bantuin Jojo, jadi udah matangin. Kamu susun, nah judul utamanya di tengah. Lalu materi-materi cabangnya seperti ini. Ada 2 ini cabang utamanya. Jadi satu cabang ke sini, satu cabang ke sini. Judul-judulnya yang kamu tuliskan nanti menjelaskannya di depan lengkap. Oke? Ya. Nah. Sekarang ini dibagi. Ya orang nyampein materi apa, tanya apa. Jadi ketika maju sudah tahu apa yang harus disampaikan. Dibagi Raya ya, kelompoknya nanti. Nah, seperti itu aja nggak apa-apa. Oke. Nanti dibagi siapa nyampein apa. Kalau perlu dimomen aja di LinkedIn ini siapa. Shalom sudah? Oke, let's go. Kita mulai dengan kelompok Shalom dulu. Tepuk tangan dong, kelompok pertama. Hai. Oke, silakan maju ke atas semua ber-5. Ayo semuanya tunjukkan ke teman-teman. Ini dia hasil kerja kelompok 2. Aku menjawab pertama. Yang pertama itu daerah pegunungan. Kita dapat terdapat udara yang sejuk, tanahnya subur. Ya. Cocok untuk pertanian seperti sayur, teh, dan kopi. Betul. Masyarakat banyak bekerja sebagai petani atau pekebun. Oke, selanjutnya siapa yang berbicara? Kita. Oke, silakan kita. Dataran rendah. Tanah datar, banyak sungai. Cocok untuk sawah, padi, permukiman, industri, dan perdagangan. Oke. Cocok untuk sawah. Kota-kota Zevanya, besar perhatikan dulu. Indonesia banyak berada di dataran rendah. Berikutnya Remita. Oke, Remita, silakan Remita. Daerah pantai dan laut. Pantai dan laut. Masyarakat banyak bekerja sebagai nelayan. Pantai juga jadi tempat pariwisata, misalnya Bali. Ya. Ada kegiatan perdagangan antar pulau lewat pelabuhan. Daerah hutan menyediakan kayu, rotan, damar, dan hasil hutan lain. Tempat tinggal berbagai suku bangsa dengan budaya berbeda. Juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam. Oke, masih adakah? Ada, terakhir, Kirana. Daerah tambang dan gunung. Banyak hasil tambang seperti emas, tembaga, minyak, dan batu bara. Gunung berapi memberi tanah subur untuk petani, meski berisiko bencana letusan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih, salam and friend. Silakan duduk kembali. Oke, kelompok kedua tadi Michelle. Oke, silakan Michelle and friend. Ada 4 orang di sini. Salam Fransiskus. Berjiwa besar. Selamat siang Pak Krista dan teman-teman semua. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan zona waktu bagi kehidupan. Selamat menyaksikan semuanya. Oke, Yang pertama. Raya, perhatikan dulu. Nanti lagi diskusinya. Oke. Teman-teman tahu nggak mengapa Indonesia memiliki 3 zona waktu?
Jadi, Indonesia itu memiliki 3 zona waktu karena Indonesia adalah negara yang luas. Letak bentangnya lebih dari 5 km. Jika sudah, terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Terima kasih Michael and Brand. Bisa duduk dulu. Oke teman-teman, kami akan menyampaikan kesimpulannya. Karena letak geografis, astronomis, dan geologisnya Indonesia kaya akan sumber daya alam. Mata pencaharian masyarakat, petani, nelayan, pekebun, penambang. Kebutuhan hidup, pangan, padi, ikan, dan sayur, energi, minyak, gas, batu bara. Bahan bangunan, kayu, batu, pasir, budaya dan kebiasaan, upacara adat, pola pemukiman, makanan khas daerah, semua dipengaruhi oleh sumber daya alam di sekitarnya. Jadi, kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh kekayaan alam yang berasal dari letak geografis, astronomis, dan geologis negara kita. Kami dari kelompok UKAN mengucapkan terima kasih. Salam Bradiskus berjiwa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Raya. Tadi kalian sudah menyelesaikan ini semua. Kalian sudah membuat mind map. Kalian sudah mempresentasikan, sudah mengerjakannya dengan baik. Dan berikutnya, tadi sudah presentasi. Nah, sekarang dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, dari pemaparan materi yang saya berikan, dari teman-teman memberikan tadi juga materinya, siapkan kertas. Kita akan coba seberapa jauh kamu memahami pembelajaran hari ini. Ayo semuanya, siapkan kertas pribadi. Tidak perlu melihat jawaban teman-temanmu. Kalian akan mencoba menjawab. Ada 3 pertanyaan yang Pak Krista berikan. Bisa ditulis. Pertanyaan pertama, langsung saja jawaban ya. Pertanyaan pertama, apa sih dampak dari posisi geografis Indonesia bagi kehidupan masyarakat? Berdasarkan penjelasan temanmu tadi, apa saja dampak dari posisi geografis Indonesia bagi kehidupan masyarakat? Silakan ditulis. Jawaban langsung. Lalu pertanyaan keduanya, bagaimana pembagian iklim tropis dan pembagian zona waktu bisa terjadi di Indonesia? Tadi berdasarkan apa pembagian zona waktu dan iklim? Dan yang ketiga, bagaimana masyarakat Indonesia memitigasi potensi bencana gempa bumi dan gunung berapi yang banyak terjadi di Indonesia? Tadi sih mitigasinya sudah dijelaskan oleh kalau tidak salah kelompok Silvanya. Ya, sama kelompok Silvan sudah dijelaskan tentang mitigasi. Lalu gimana kalau seandainya terjadi gempa bumi, kita harus gimana? Kalau gunung meletus, kita harus gimana? Sudah? Sudah ya? Oke. Sesuai tadi yang saya bilang. Saya minta kelompok Shalom. Menurut kelompok Shalom, kesimpulannya apa tadi dari materi yang kamu cari informasinya? Bisa dibacakan dengan keras. Keragaman kondisi geografis dan bentang alam Indonesia membuat kehidupan masyarakatnya juga beragam. Betul. Ada yang menjadi petani di pegunungan, Betul. nelayan di pantai, pedagang di dataran rendah, penambangan di daerah tambang, hingga masyarakat adat di hutan. Lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi mata pencarian, budaya, dan cara hidup masyarakat. Oke, terima kasih Shalom. Berikutnya saya ingin mendengar kesimpulan dari kelompok Michelle. Silakan Michelle. Jadi, kesimpulan dari kelompok saya adalah zona waktu dibuat karena luasnya wilayah Indonesia dan untuk menyesuaikan posisi matahari. Dampaknya, masyarakat bisa lebih mudah mengatur kegiatan sehari-hari. Meskipun harus menyesuaikan perbedaan waktu antar daerah. Terima kasih, Pak. Tuliskan di kertas yang tadi ada 3 soal, kalian lanjutkan. Sekarang kalian punya waktu 2 menit untuk menuliskan 4 refleksi ini. Setelah selesai, refleksi dikumpulkan oleh perwakilan kelompok. Sudah? Oke, ketua kelompok bisa maju, kumpulkan, silakan. Perwakilan kelompok mengumpulkan lembar kertas temannya, kumpulkan ke depan.
Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi dampak aktivitas manusia terhadap perubahan iklim. Tadi iklim dipengaruhi oleh letak astronomis. Iklim kita tropis dan iklim kita ternyata mengalami perubahan akibat dari perbuatan manusia. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan membahas itu. Kalian boleh mulai baca-baca. Untuk menutup kegiatan kita, pembelajaran kita siang hari ini, kembali kita akan menutup dengan doa. Siapa yang berkenan memimpin? Rafael. Oke, terima kasih Rafael. Silakan, kita akan kembali menutup doa bersama dengan Rafael. Kita siapkan hati, kita sikap hening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Boleh disiapkan. Beri salam terima kasih Franciscus. Berjiwa besar. Sampai jumpa. Bye bye. Ya, bisa dimatikan.